Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang yang istri yang pertama ya, namanya di sini adalah Catherine of Aragon. Oke, jadi Catherine of Aragon ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah kerajaan Inggris karena dia itu salah satu istri raja yang berani, cerdas, dan pintar perang. Wow ya. Catherine of Aragon ini lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1485. Dia memiliki peran penting dalam sejarah dinasti Tudor karena pada awalnya sebelum dia menikah dengan Raja Henry VIII, dia itu sempat nikah sama Arthur, kakaknya Raja Henry VIII. Gimana ceritanya? Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Restia. Yang di video kali ini aku akan ngelanjutin ya cerita dari video sebelumnya tentang Raja Henry ke-8 yang memiliki 6 orang istri. Dan sekarang akan aku ceritain per istri-istrinya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang yang istri yang pertama ya, namanya di sini adalah Catherine of Aragon. Tapi sebelumnya, sebelum masuk inti cerita, kalian yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Oke, jadi Catherine of Aragon ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah kerajaan Inggris karena dia itu salah satu istri raja yang berani, cerdas, dan pintar perang. Wow ya. Catherine of Aragon ini lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1485 di Alcalá de Henares, Spanyol. Jadi dia adalah putri kerajaan Spanyol dan dia memiliki peran penting dalam sejarah dinasti Tudor karena pada awalnya sebelum dia menikah dengan Raja Henry VIII, dia itu sempat nikah sama Arthur, kakaknya Raja Henry VIII. Gimana ceritanya? Jadi, karena Catherine berasal dari keturunan kerajaan Spanyol yang memiliki posisi penting ya, aliansi Spanyol-Inggris saat itu tuh dipandang sebagai aliansi yang strategis agar bisa memberikan keuntungan untuk masing-masing negara, yaitu negara Inggris dan Spanyol, sehingga pernikahan antara putri Spanyol dan Raja dan Pangeran Inggris harus direncanakan secara teliti dan hati-hati. Nah, kehidupan awal Catherine sebenarnya berawal dari sebuah tragedi. Tragedi apa itu? Oke, jadi tragedi itu ternyata di tahun 1504 ibunya Catherine yang namanya Ratu Isabel itu meninggal dunia dan akhirnya membuat suasana politik di negara Spanyol ini menjadi agak goyah. Nah, saat itu Raja Ferdinand, ayahnya Putri Catherine, itu merasa was-was karena kalau misalnya dalam sebuah negara nggak ada ratunya berarti kepemimpinannya harus diteruskan oleh anaknya atau si raja menikah lagi. Nah, akhirnya saat itu Catherine kan sudah tumbuh menjadi wanita yang super cantik, pinter ya. Saking pinternya dia bisa mendalami beberapa bahasa. Jadi di situ dia bisa bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Kemudian dia juga pintar untuk memasak, memanah, menjahit ya, berkuda, dan itu dia menjadi salah satu harapan bagi penduduk Spanyol untuk bisa mempertahankan aliansi negaranya bersama dengan negara lain. Jadi karena Raja Ferdinand menyadari bahwa Catherine punya pesona yang luar biasa, akhirnya untuk mempertahankan aliansi negaranya, Catherine ini sempat dilamar oleh pangeran yang berbeda-beda ya, tapi belum sampai datanglah jodohnya. Nah, singkat cerita, pada tanggal 17 Agustus 1501, Catherine yang saat itu masih berusia 15 tahun, dia pergi dari A Corunna, tempat dia berasal, ke Hampshire. Dan di situ pada tanggal 4 November 1501 untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Pangeran Arthur. Saat itu Arthur belum jadi raja ya. Nah, di situ Catherine akhirnya bertemu dengan Pangeran Arthur dan Pangeran Arthur jatuh cinta lah sama si Catherine ini. Saking terpesonanya, Pangeran Arthur sampai memberi surat kepada orang tua Catherine yang bilang bahwa ia sangat senang ketemu Catherine ya dan ingin menjadi suami bagi Catherine. Dia berjanji akan menjadi suami sejati dan penyayang bagi Catherine. Akhirnya, tepat 10 hari setelah mereka bertemu, cuman dengan waktu 10 hari aja, dilangsungkanlah pernikahan tanggal 14 November 1501. Catherine akhirnya dinikahkan dengan Pangeran Arthur, yaitu putra tertua dari Raja Henry VII dari Inggris di Katedral Santa Paus Lama. Dalam pernikahan tersebut disetujui bahwa mas kawinnya diberikan sebesar 200.000 dukat ya dari kerajaan Spanyol kepada kerajaan Inggris, dan
dengan pernikahan itu terciptalah aliansi yang super kuat antara Spanyol dan Inggris pada tahun 1502. Dan karena Catherine sekarang sudah menjadi Putri Inggris, akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya dari Spanyol, dia menuju ke Inggris, menuju ke istana yang hidup bersama Arthur, dan mereka pindah ke Kastil Ludlow di perbatasan Wales dengan perintah bahwa Arthur harus memimpin konsil. Konsil itu sejenis kayak provinsi gitu ya, of Wales dan Manchester. Nah, ternyata setelah beberapa bulan setelah mereka menikah, di daerah tersebut kena semacam penyakit lah ya, yang menyebar kayak virus. Namanya itu di situ penyakitnya penyakit berkeringat yang satu sedang menjamur dan menyebabkan banyak orang meninggal. Nah, karena kondisi tubuh Pangeran Arthur itu memang tidak cukup baik, secara dari kecil juga lebih sering sakit-sakitan, akhirnya 6 bulan kemudian setelah mereka menikah, Pangeran Arthur itu meninggal. Sebenarnya Putri Catherine juga terkena penyakit berkeringat itu, cuman dia lolos dari maut dan akhirnya jadi janda lah itu ya, si Putri Catherine. Nah, karena sekarang dia udah jadi janda, nggak ada suaminya di sana, akhirnya dia berencana untuk kembali pulang kampung lagi. Nah, tapi jadi permasalahan adalah Raja Ferdinand dia meminta kembali 200.000 dukatnya kepada Raja Inggris, karena dia bilang, loh kan anak saya sekarang sudah tidak bisa menjadi penerus tahta atau putri kerajaan Inggris lagi, jadi kembalikan lagi dong mas kawinnya. Nah, Raja Henry menolak, apalagi di saat itu secara kebetulan di saat itu istri dari Raja Henry VII juga meninggal dunia. Jadi istri Raja Henry VII yang bernama Elizabeth of York yang saat itu sudah meninggal dunia, ada kepikiran, Raja Henry VII ini gimana kalau menantunya ini, si Catherine ini saya jadikan istri aja deh, karena saya juga sekarang lagi kosong nih tahta ratunya. Nah, sontak semua rakyat menolak ide tersebut, karena masa iya sih Raja Henry VII menikah dengan mantan menantunya. Ya, tapi kan karena Raja Henry VII itu tidak mau mengembalikan mas kawinnya, akhirnya dinikahkanlah yang kedepannya jadi Raja Henry VIII untuk memperkuat aliansi Inggris dan Spanyol, meskipun pada saat itu ditentang habis-habisan. Ide ini juga ditentang sama paus yang ada di gereja Katolik di Inggris ini. Karena apa? Karena di agama Katolik mereka melarang untuk melakukan pernikahan kepada janda atau mantan istri yang bekas adik atau kakaknya gitu. Akhirnya mereka carilah celah-celahnya. Oh, ternyata bisa nih adanya pembatalan pernikahan, karena di situ juga ada aturan yang menyebutkan boleh pernikahan sebelumnya dibatalkan jika suami istri tersebut selama pernikahannya tidak pernah melakukan hubungan badan. Nah, kebetulan karena memang pada saat setelah menikah Pangeran Arthur ini kan sering sakit-sakitan, jangankan buat melakukan hubungan badan ibaratnya ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari aja dia nggak bisa. Nah, kata Catherine, iya selama 6 bulan saya pernikahan dengan Arthur saya nggak pernah melakukan hubungan badan. Karena itulah Catherine akhirnya mengajukan pembatalan pernikahan dengan Arthur agar bisa menikahi adiknya, yaitu Henry yang nantinya akan menjadi Raja Henry ke-8. Cuman tetap aja nih Paus Julius II tetap bersikeras bahwa pernikahan mereka tetap tidak boleh dilangsungkan, dan mengatakan apabila seseorang melanggar aturan agama ini maka kehidupan mereka tidak akan pernah dikaruniai anak. Cuman gimana, karena memang sudah ada sudah ada kepentingan politik di sana, tetaplah mereka melanggar aturan tersebut, dinikahkanlah Pangeran Henry dengan Putri Catherine. Oke, akhirnya diselenggarakanlah pernikahan pada saat Henry sudah diangkat menjadi Raja Henry ke-8. Nah, di sini mereka menikah pada tanggal 11 Juni 1509, di mana tepat 7 tahun setelah Pangeran Arthur meninggal dunia. Dan ternyata Raja Henry ini usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Ratu Catherine. Jadi Ratu Catherine pada saat menikah dengan Raja Henry VIII itu usianya 23 tahun. Nah, Raja Henry VIII sendiri pada saat menikah usianya 18 tahun. Oke. Kemudian pernikahan ini memberikan dampak positif bagi rakyat Inggris maupun rakyat Spanyol karena terlihat menjanjikan. Ratu Catherine itu memiliki pribadi yang sangat disukai oleh rakyatnya. Dia pintar, kemudian dia juga cantik, dia juga anggun. Selain dia menguasai banyak bahasa, dia juga memiliki peran aktif dalam kehidupan istana. Dia banyak banget berpartisipasi dalam berbagai kontes, jamuan, serta dia juga, ingat ya, tadi kan dia tuh pintar untuk memanah, menunggang kuda, dan berperang. Dan seringkali dia ikut terlibat dalam berbagai pertemuan penting kenegaraan, dan
salah satunya juga terlibat dalam peperangan di masa itu. Nah, ini kan tujuan Raja Henry VIII menikah dengan Ratu Catherine ini agar mereka memiliki keturunan dong ya, untuk mempertahankan salah satunya kekuasaan juga. Intinya adalah di tahun 1509 Ratu Catherine hamil anak pertamanya dan ia melahirkan seorang anak perempuan di tanggal 31 Januari 1510 secara prematur. Nah, karena secara prematur nggak lama kemudian bayi perempuan pertamanya ini meninggal dunia. Oke, nah mereka nggak bersedih lama-lama karena mereka pun masih muda kan ya. Ya udah, akhirnya 1 tahun kemudian di tahun 1511 Catherine hamil lagi dan melahirkan putra pertamanya. Jadi anak keduanya itu laki-laki ya. Anaknya lahir di awal tahun 1511, tapi karena di sana memang kondisinya tidak semodern sekarang, ada beberapa penyakit yang datang ke bayinya dan tidak bisa bertahan hidup, sehingga pada bulan Februari 22 Februari 1511 bayinya meninggal. Nah, di situ Raja Henry sedih banget karena dia benar-benar sangat menginginkan memiliki keturunan, terutama keturunan seorang putra yang bisa meneruskan tahtanya kemudian hari. Nah, setelah bayi yang pertama lahir prematur lalu meninggal dunia, kemudian bayi kedua juga meninggal dunia, 2 tahun kemudian di tahun 1513 Ratu Catherine ini kembali hamil, tapi sayang kembali lagi kejadian terulang. Dia melahirkan secara prematur, bayi ketiganya meninggal. Nah, di bulan Desember 1514, tepat 1 tahun kemudian, jadi ini kayak yang produksinya bagus juga ya, dia meninggal, anaknya meninggal, 2-3 bulan kemudian hamil lagi, karena di bulan Desember tahun 1514 ini Ratu Catherine kembali melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Henry lagi. Tapi sayangnya bayi keempat, tapi ini putra yang kedua, ini lahir dalam keadaan yang meninggal dunia. Jadi dia sudah 4 kali melahirkan, keempat-empatnya meninggal dunia. Gak lama dari situ kan anak keempat itu meninggal di bulan Desember 1514 ya. Nah, beberapa bulan kemudian Ratu Catherine ini kembali hamil lagi, dan di bulan Februari tahun 1516 akhirnya dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Mary dan dibaptis 3 hari kemudian setelah ia lahir, dan alhamdulillahnya hidup sampai dewasa. Yang kedepannya inilah yang meneruskan tahta orang tuanya menjadi Ratu Mary I gitu. Nah, meskipun sudah memiliki seorang putri cantik bernama Mary, Raja Henry VIII ini masih kepengen nih punya anak laki-laki. Akhirnya 2 tahun kemudian Ratu Catherine hamil kembali, hamil yang ke-6 dan melahirkan putri perempuan ya. Jadi nggak laki-laki, putri perempuan, dan lagi-lagi meninggal karena dia ternyata hanya bisa bertahan hidup beberapa jam aja gitu. Jadi sebenarnya pernikahan Raja Henry VIII dengan Ratu Catherine ini adalah pernikahan terlamanya Raja Henry VIII selama 23 tahun. Dengan semua kesempurnaan yang dimiliki oleh Ratu Catherine, dia pintar, dia cerdas, pandai memasak, menjahit, dan melahirkan banyak anak meskipun yang bertahan hidup hanya 1. Kemudian dia juga bisa memimpin perang, tetapi tetap di mata Raja Henry VIII, istrinya ini memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa memberikan dia seorang putra. Meskipun sering disebutkan bahwa Ratu Catherine ini adalah cinta sejatinya Raja Henry VIII, karena selama 23 tahun pernikahan mereka, Raja Henry itu nggak pernah mikir macam-macam gitu ya. Nah, cuman kan pada akhirnya yang namanya perempuan masuk juga kan ke masa menopause, apalagi pada saat itu menikah usia 23 tahun, di usia 40 menjelang 50, ini Ratu Catherine ini sudah tidak bisa hamil lagi karena sudah masuk ke masa menopause. Nah, disitulah Raja Henry VIII merasa kelimpungan. Aduh, gimana istri aku udah lumayan tua, sementara aku belum punya anak laki-laki. Dan disitulah ya jiwa red flagnya Raja Henry VIII ini mulai keluar. Akhirnya dia mulai mencari banyak selir, dia banyak melakukan perselingkuhan, dan salah satu perselingkuhan yang paling terkenal adalah perselingkuhannya bersama Anne Boleyn ya, dan yang akan menjadi Ratu Inggris kedua, istri kedua Raja Henry VIII ini. Nah, jadi Anne Boleyn ini adalah salah satu dayang kesayangan Ratu Catherine. Nah, singkat cerita, nanti mungkin akan aku jelaskan tentang kehidupan Anne Boleyn itu di video selanjutnya ya. Pada saat ini kita fokus dulu kepada peran utamanya, yaitu si Ratu Catherine ini. Nah, Ratu Catherine ini ketika tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan dayang yang paling dia sayangi, karena memang Anne Boleyn itu dia cantik,
paling cantik, pinter juga luar biasa. Ya kalau misalnya boleh dibilang dia itu pantas juga untuk dijadikan ratu. Makanya dia ketar-ketir. Soalnya selingkuhan suaminya ini punya talenta. Dia marah besar dan dia menyuruh untuk Aine Boylen itu, kamu tidak boleh mendekati suami aku lagi. Tapi Aine Boylen bilang sama si Ratu Catherine, ya bukan saya yang mendekati suami Anda, tapi suami Anda yang mengejar-ngejar saya dan meminta saya untuk menjadi istrinya. Tapi nih gara-gara Raja Henry VIII ini sudah terlalu kepincut sama si Anne, dia minta untuk Catherine, aku ingin menceraikan kamu. Nah, Catherine ini nggak mau, saya nggak mau diceraikan. Lalu si Perdana Menteri ini membisikkan sesuatu kepada Raja Henry yang intinya adalah, kamu coba atur bagaimana caranya pernikahan kamu dilakukan pembatalan. Sama seperti halnya Catherine mengajukan pembatalan pernikahan terhadap pernikahannya bersama Pangeran Arthur. Nah, akhirnya Raja Henry mengajukanlah, saya ingin mengajukan pembatalan pernikahan dengan Catherine. Karena kan kalau di agama Katolik tidak boleh bercerai. Jadi jalan satu-satunya untuk berpisah adalah melakukan pembatalan pernikahan. Nah, alasan yang dibuat sama Raja Henry ini menyebutkan bahwa saya nikah sama Catherine ini kan tidak disetujui oleh Paus yang saat itu yang udah kemarin aku ceritain melarang pernikahan mereka. Nah, ini bener nih kayaknya kata si Paus, soalnya setiap aku punya anak aku meninggal terus meskipun ada anak yang bertahan hidup, si Mary ini kan. Nah, akhirnya dia ingin mengajukan pembatalan pernikahan karena dianggapnya pernikahan dia bersama Catherine adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak disetujui oleh gereja Katolik. Nah, si Catherine saat itu nggak mau nerima dong, karena kemarin kan saya sudah melakukan pembatalan pernikahan nih sama si Arthur. Kemudian saya menikah sama adiknya si Raja Henry ini. Berarti pernikahan yang sah di mata Catherine adalah pernikahannya bersama Raja Henry. Makanya dia nggak mau cerai. Tidak mau cerai, tidak mau diceraikan. Dan keteguhan Catherine ini mengakibatkan terjadinya keretakan antara Henry VIII dengan gereja Katolik Roma yang membuat Raja Henry VIII mengambil keputusan yang sangat fatal, yaitu dia ingin memisahkan kerajaan Inggris dengan gereja Katolik Roma. Jadi dia membuat gereja sendiri, gereja Protestan saat itu, dan dia yang memutuskan hubungan Inggris dengan gereja Katolik saking ingin kawinnya dia sama si Anne ini. Nah, akhirnya dia menunjuk dirinya sendiri menjadi kepala gereja Protestan yang ada di sana, dan itu menjadi gereja Protestan pertama di Inggris. Dan dengan kewenangan dia sebagai kepala gereja, dialah yang melakukan pembatalan pernikahan dengan Catherine. Sudah, Catherine-nya diceraikan sehingga dia bisa menikahi si Aine Boylen ini. Akhirnya karena Catherine diceraikan oleh Raja Henry VIII, Catherine harus meninggalkan kerajaan Inggris dong. Dia dikeluarkan dari istana kerajaan dan hidup dalam pengasingan sepanjang hidupnya di Kastil de Moor pada tahun 1531 dan dipindahkan ke Kastil Kimbolton pada tahun 1535. Dan gak cuman sampai di situ aja si Henry tega sama si Catherine. Setelah dia menceraikan istrinya, mengasingkan dia ke pedalaman, meskipun namanya kastil, tapi kan kastil pedalaman beda lah ya, dan dia nggak punya wewenang apa-apa. Dia juga dijauhkan alias dipisahkan dengan anaknya si Mary. Mary juga sama. Mary itu dia diasingkan ke kastil lain yang nggak sama, jadi nggak satu kastil mereka diasingkan, ya disuruh pencar ya si ibu dan anak ini. Dan Mary dicabut dari daftar tahta kerajaan, jadi dia dicabut sebagai ahli waris kerajaan dan dianggap anak haram. Itu terjadi karena apa? Karena dibisikin oleh si Aine Boylen ini. Nah, sebenarnya Raja Henry VIII ini dia memberikan izin sama Catherine untuk menemui Mary, tapi dengan satu syarat, yaitu mengakui bahwa Aine Boylen adalah Ratu Inggris yang baru. Sementara Catherine benar-benar menolak banget, karena sakit hati lah dia, ya udah mah diselingkuhin, harus diakui kalau si Anne itu jadi Ratu Inggrisnya. Dia nggak mau, bahkan sampai ke hari kematiannya Catherine ini dia menolak untuk mengakui adanya pernikahan yang sah setelah pernikahan dirinya dan Raja Henry. Pokoknya di mata dia satu-satunya pernikahan yang sah secara agama yaitu pernikahan dirinya bersama Raja Henry VIII gitu. Dan tragisnya kesehatan Catherine ini udah makin memburuk. Sebenarnya ada satu pembantu kerajaan yang membantu komunikasi antara Catherine sama Mary. Ya, zaman dulu kan masih surat-suratan kan. Nah, dia memiliki korespondensi baik sama anaknya, dan dia juga melakukan korespondensi sama beberapa orang penting untuk mempertahankan tahta, minimal tahta anaknya jangan sampai dicoret sebagai ahli waris kerajaan Inggris.
Nah, singkat cerita, Catherine itu sekarang kondisi kesehatannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1536 di Kastil Kimbolton. Kematian Catherine membuat seluruh rakyat Inggris bersedih karena bagaimanapun selama 23 tahun pengabdian Catherine terhadap negaranya, Catherine memiliki posisi yang penting di hati rakyat Inggris dan akhirnya dia dimakamkan dengan penuh penghormatan kerajaan. Pastinya Raja Henry VIII gak datang di pemakaman tersebut. Dia malah asik tinggal bersama. Kalian tahu bersama siapa? Bersama Anne. Bukan, sayang ya, Anne kan istri kedua lagi happy-happy sama istri ketiganya si Jane Seymour. Kok bisa? Nah, nanti akan diceritakan ya. Karena di video selanjutnya aku akan ceritain istri kedua dan istri ketiganya itu. Catherine pun meninggal dengan meninggalkan surat terakhirnya untuk Henry. Jadi di akhir hayatnya Catherine ini gak benci sama Henry. Catherine ini masih cinta mati, dia bucin kali sama si Henry ini ya. Jadi tanggal 28 Juli 1531 Catherine ini menuliskan surat yang isinya, "Dear Henry, saat kamu meninggalkan Windsor minggu lalu, kamu tidak mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku merasa kesepian dan tidak bahagia tanpamu. Kapan saya akan bertemu denganmu lagi? Harap segera kembali padaku. Kamu tahu bahwa aku adalah istri sejatimu. Kita telah menikah lebih dari 20 tahun di mata Tuhan. Aku telah memberimu seorang putri, Putri Mary. Tuhan mengambil dari kita anak-anak kita yang lain dan aku sangat ingin memberimu seorang putra. Tetapi rencana Tuhan berbeda untuk kita berdua dan kita tidak dapat mengubahnya. Aku berdoa untukmu setiap hari dan minta agar kamu kembali padaku. Aku tidak pernah berbohong padamu dan selalu menjadi istri yang baik serta ibu yang baik bagi putri kita. Aku masih ratumu, hanya ada satu ratu di Inggris dan itu adalah aku. Aku tahu kamu saat ini bersama Anne Boleyn, padahal dia sekarang lagi sama istri ketiganya. Tetapi kamu tidak pernah akan bahagia selamanya. Aku adalah putri seorang raja dan Anne bukan. Kamu harusnya tidak menceraikan saya. Paus dan gereja Katolik tidak akan pernah menyetujui hal ini. Aku mengirimkanmu kalung dengan salib emas Henry. Ketika kamu melihatnya, ingatlah aku dan ingatlah gereja Katolik." Gitu. Jadi di akhir hayatnya Catherine ini masih sangat mencintai Raja Henry yang menurut aku itu red flag banget ya, karena dia punya 6 istri aja. Ini masih mending nih ya, Catherine ini setelah 23 tahun menikah meninggalnya karena sakit. Nah, nanti di next video aku akan menceritakan tentang Anne Boleyn yang awalnya dia selingkuhan, kemudian menjadi ratu Inggris dan akhirnya meninggal gara-gara dibunuh oleh suaminya sendiri. Jadi kalau yang penasaran, check it out di next video. Akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.